Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berkisah tentang seorang bos perusahaan yang jatuh cinta dengan seorang kurir. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan terdapat seorang wanita yang bernama Yejin tengah mempergoki pacarnya yang selingkuh. Sebelumnya, Yejin telah memantau pacarnya dari CCTV. Di CCTV terlihat jika pacarnya selalu memberi kode warna kuning kepada selingkuhannya. Hal ini menjadikan Yejin tidak menyukai warna kuning. Yejin merupakan seorang bos perusahaan asuransi yang telah berusia 35 tahun. Yejin adalah sosok yang tegas, disiplin, dan perfeksionis. Bahkan, Yejin mendapat julukan dari karyawannya yaitu 4 pendekar. Di sisi lain, terdapat seorang pria yang bernama Xiao Ho yang bekerja sebagai seorang kurir. Xiao Ho merupakan pria yang paling keren di antara kurir pria yang lainnya. Xiao Ho memiliki seorang keponakan yang memiliki penyakit telinga. Xiao Ho pun bekerja keras demi membiayai operasi telinga keponakannya. Di sisi lain, Yejin tengah galau karena pacarnya selingkuh. Padahal, Yejin sudah bertunangan dengannya. Yejin pun curhat dengan sahabatnya yang bernama Sophie. Yejin pun menceritakan semuanya. Yejin merasa jika ia tidak percaya dengan yang namanya cinta. Di sini, Yejin berencana untuk program bayi tabung. Karena, Yejin ingin memiliki seorang anak tanpa harus menikah dan juga mengandung. Yejin pun meminta asistennya untuk mencari seorang pria yang bisa diambil benih spermanya. Setelah itu, asisten Yejin membuka lowongan kerja. Lowongan ini sebagai cara aman supaya rencananya berjalan dengan lancar. Pada saat itu, banyak sekali para pria yang mendaftar pekerjaan itu. Namun, tidak ada satupun pria yang sesuai dengan kriteria Yejin. Akhirnya, Yejin menutup lowongan tersebut. Di sisi lain, Xiao Ho yang tengah mengirim paket ke perusahaan Yejin pun melihat berita lowongan pekerjaan itu. Xiao Ho pun tertarik karena melihat gajinya yang lumayan besar. Di tempat yang sama, terdapat seorang wanita yang baru saja dipecat dengan tidak hormat. Ia merasa kesal dengan Yejin karena telah memecatnya. Wanita itu marah dan hendak menusuk Yejin. Namun untungnya, Yejin diselamatkan oleh Xiao Ho. Wanita itu mengatakan kepada Yejin jika dirinya frustasi karena harus berhenti kerja. Dikarenakan, jika ia kehilangan pekerjaannya, maka ia juga akan kehilangan anaknya. Karena mantan suaminya akan mengambil alih hak asuh anak tersebut. Melihat hal itu, Yejin menjadi luluh dan memaafkan kesalahan wanita itu. Bahkan, Yejin memberi uang tunjangan untuk keperluan anaknya. Xiao Ho pun mendapat peluang menjadi asisten Yejin. Di sini, Yejin tertarik dengan Ho karena memiliki postur tubuh yang gagah seperti tentara. Selain itu, hasil tes dan wawancara yang telah dilakukan ternyata sangat cocok dengan kriteria yang Yejin inginkan. Yejin pun memberikan sebuah kontrak kerja kepada Ho. Tanpa membacanya, Ho pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Dan di keesokan harinya, Ho pun mulai bekerja. Di mana Ho harus menjemput Yejin di rumahnya. Namun, Ho justru terlambat menjemput Yejin. Sebenarnya, Yejin merasa kesal karena Ho terlambat, namun ia masih memberi toleransi kepada Ho, karena hari itu adalah hari pertama Ho bekerja. Di hari pertama kerja, semua pekerjaan yang Ho lakukan sangat berantakan dan membuat Yejin kesal. Di hari kedua, lagi-lagi, Ho membuat kesalahan, di mana hari itu, Yejin harus menghadiri sebuah rapat penting, namun, jalan yang ia lewati terjebak macet. Di sini, Ho berinisiatif untuk melewati jalan lain. Dan lagi-lagi, jalan itu juga mengalami macet parah. Ternyata, Ho memesan ojek dan hendak mengantar Yejin menggunakan motor. Dikarenakan menurut Ho, lebih cepat sampai ke tempat tujuan menggunakan motor. Saat sampai di lokasi, klien Yejin justru mengagumi motor yang dibawa oleh Yejin. Karena, motor itu terlihat unik dan klasik. Oleh karena itu, kliennya langsung meminta Yejin untuk menandatangani kontrak kerja mereka. Setelah itu, Ho pun diantar ke rumah sakit untuk diambil benih spermanya. Ho pun merasa aneh dengan hal itu, namun, ia tidak ambil pusing, dan mengira jika itu adalah sebuah tes kesehatan. Setelah hasilnya keluar, Yejin pun cocok dengan Ho. Ia mengatakan kepada Ho
jika sebenarnya Ho akan menjadi ayah dari anaknya dengan proses melalui bayi tabung. Ho pun merasa kebingungan dengan hal itu. Bahkan, Ho mengira jika Ye Jin dan asistennya adalah homo. Ho pun hendak memutus pekerjaan itu dan pergi meninggalkan Ye Jin. Namun ternyata, di dalam kontrak telah tertulis, jika Ho memutus hubungan kerja sepihak, maka Ho harus membayar ganti rugi sebanyak 900 juta. Hal ini menjadikan Ho tidak jadi untuk memutus kerjanya. Di malam harinya, Ho tengah minum, Ho telah melanggar aturan terkait Ho yang harus menjaga kesehatannya. Dan tiba-tiba saja, Ye Jin datang, Ho pun panik karena ia sadar jika ia telah melanggar peraturan. Namun tak diduga, Ye Jin justru ikut duduk dan minum bersama dengan Ho. Tak lama setelah itu, datang ambulan dan membawa Ho. Para medis pun langsung mengeluarkan alkohol yang telah diminum oleh Ho melalui darah. Di pagi harinya, Ho tengah menunggu Ye Jin untuk berangkat kerja. Di sini, Ho melihat mantan pacar Ye Jin datang. Ternyata, mantan pacar Ye Jin mengajak balikan. Tentu saja, Ye Jin menolak hal itu karena kelakuan mantan pacarnya yang sangat menyebalkan. Hingga mereka berdua bertengkar. Dan saat itu, Ho memergoki Ye Jin dan mantannya tengah bertengkar. Ho pun berusaha memisahkan keduanya. Ho juga mengusir mantan pacar Ye Jin. Setelah itu, Ye Jin mengajak Ho untuk menemui ayahnya yang tengah dirawat di panti jompo. Saat sampai di panti jompo, Ye Jin meminta dokter untuk merawat ayahnya dengan maksimal supaya ayahnya bisa sembuh. Karena penyakitnya ini, sang ayah pun terkadang menganggap Ye Jin sebagai istrinya. Di sini, sikap Ye Jin pun terlihat sangat galak kepada ayahnya sendiri. Ho yang melihat hal itu pun akhirnya menegur Ye Jin, karena menurutnya sikap Ye Jin sangat tidak pantas dilakukan kepada ayahnya sendiri. Ye Jin pun kesal, karena Ho seakan ikut campur urusan keluarganya. Dan di keesokan harinya, Ye Jin tak menemukan Ho di dalam mobilnya, bahkan, nomor Ho juga tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Dengan terpaksa, Ye Jin pun pulang ke rumah menggunakan taksi. Saat sampai di rumah, ia kaget karena melihat rumahnya berantakan. Ternyata, Ho membawa pulang ayahnya Ye Jin. Tentu saja, hal ini menjadikan Ye Jin marah besar kepada Ho. Ho pun mengatakan kepada Ye Jin jika ia akan berhenti dari pekerjaannya. Di keesokan harinya, Ho mendapat pesan dari Ye Jin. Ye Jin meminta Ho untuk ganti rugi karena telah memutus kontrak secara sepihak. Ho pun pergi ke kantor Ye Jin dan protes tidak terima. Bahkan Ho sempat marah kepada Ye Jin karena Ye Jin bersikap tidak pantas kepada ayahnya. Di sini, Ye Jin pun menceritakan kepada Ho jika ayahnya dahulu pernah selingkuh dengan seseorang dan dipergoki langsung oleh ibunya Ye Jin. Sehingga ayah dan ibu Ye Jin selalu bertengkar, ibu Ye Jin pun sampai bunuh diri karena sudah tidak kuat menghadapi ayahnya Ye Jin. Ye Jin pun berniat untuk balas dendam kepada ayahnya dan merencanakan untuk keluar dari rumah itu. Mendengar cerita Ye Jin, Ho pun menjadi tidak enak karena telah berburuk sangka kepada Ye Jin. Di sini, Ye Jin pun balik bertanya kepada Ho, mengapa Ho sangat ingin sekali memiliki uang yang banyak. Ho pun menjawab, jika uang itu akan ia gunakan untuk operasi keponakannya yang tengah sakit. Tanpa sadar, mereka berdua berbincang bersama sambil minum anggur hingga mabuk berat. Bahkan, mereka pun akhirnya tidur bersama. Di pagi harinya, Ye Jin pun kaget karena ia tidur berdua dengan Ho. Singkat cerita, Ye Jin mengajak Ho untuk pergi ke Paris untuk melanjutkan rencananya membuat bayi tabung. Saat di Paris, Ye Jin pun konsultasi dengan temannya terkait bayi tabung. Temannya justru mengatakan, jika Ye Jin tidak perlu repot-repot program bayi tabung. Karena, temannya ingin, jika Ye Jin berhubungan saja dengan Ho. Namun, Ye Jin merasa gengsi. Di malam harinya, Ye Jin pun bercerita dengan Ho. Ia menceritakan tentang masa depan anaknya nanti. Ye Jin mengatakan, jika ia tidak ingin, anaknya menderita dan mengalami masa kecil yang kurang bahagia seperti dirinya. Ho pun menyarankan Ye Jin untuk mengarang saja. Ye Jin bisa saja menceritakan kepada anaknya jika ayahnya kecelakaan dan meninggal dunia. Di malam berikutnya, Ho dan Ye Jin pergi ke sebuah pesta. Ye Jin bertemu dengan Sophia. Sophia pun mengatakan jika program bayi tabungnya berhasil. Ye Jin dan Ho pun sangat bahagia. Mereka berdua bahkan sampai berdansa dan berpelukan. Ho bahkan mengatakan kepada Ye Jin jika ia ingin terus bersama dengan Ye Jin. Ye Jin yang mendengar hal itu langsung pergi meninggalkan Ho. Sedangkan Sophia mendekati Ye Jin dan menyarankan Ye Jin untuk menikah dengan Ho. Namun, Ye Jin masih galau dengan keputusannya. Di pagi harinya,
Ye Jin pun meminta Ho untuk kembali ke Hong Kong. Awalnya, Ho sempat menolak dan mengatakan ingin terus bersama dengan Ye Jin. Namun Ye Jin keras kepala dan tetap menyuruh Ho untuk pulang ke Hong Kong. Singkat cerita, Ho berhasil mengoperasi keponakannya. Namun, Ho masih saja kepikiran dengan Ye Jin. Di sini, Ho pun berencana untuk memberi hadiah kepada Ye Jin dan anaknya nanti. Kemudian, Ho berusaha sekeras mungkin untuk membuat hadiah itu. Dan setelah hadiah itu jadi, Ho pun membungkusnya dan mengirim hadiah itu ke Paris. Sedangkan Ye Jin yang sampai saat itu juga masih terbayang-bayang dengan Ho pun menjadi berhalusinasi. Saat ia menerima paket, ia terbayang jika orang itu adalah Ho. Namun, orang itu bukan Ho dan hanya tukang kurir. Di hari berikutnya, Sophia kebingungan mencari Ye Jin yang menghilang dari rumah. Ia pun berusaha mencari tahu keberadaan Ye Jin. Saat Sophia menemukan keberadaan Ye Jin, Sophia pun menghubungi Ho dan mengajak Ho untuk menemui Ye Jin. Ternyata, dahulu Ye Jin yang sangat bahagia akan memiliki anak pun langsung menyiapkan keperluan bayinya sendiri. Hingga akhirnya, Ye Jin kelelahan dan keguguran. Ye Jin pun dibawa ke rumah sakit, namun sayang, bayi Ye Jin tidak bisa diselamatkan. Saat ia mendapat kado dari Ho, ia pun menjadi teringat akan kenangan pahit itu. Kemudian, Sophia dan Ho pun menemukan keberadaan Ye Jin yang tengah berada di pinggir pantai. Ye Jin merasa sangat depresi dan ingin bunuh diri saat itu juga. Ho kemudian mendekati Ye Jin, ia melarang Ye Jin untuk bunuh diri. Ho mengatakan, jika Ye Jin mati, maka ia juga akan mati. Tiba-tiba, Ho dan Ye Jin pun menjatuhkan dirinya ke jurang bersama-sama. Untungnya, Ho telah menyiapkan parasut, dan mereka berdua pun terbang bersama di udara. Ho pun berhasil memenangkan hati Ye Jin kembali. Dan pada saat itu, mereka berhasil turun di sebuah gereja. Di sini, mereka pun langsung membuat janji suci bersama. Singkat cerita, Ye Jin dan Ho pun telah menikah dan hidup bahagia bersama serta dikaruniai 2 orang anak. Dan, film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.